Palu. Gak pernah ada interview yang bener-bener belak-belakan banget. Ya. Apa tadi? Apa? Nomanya udah Justice. Wah, ya, potong. Lu record emang ya? Lu record. Mas, ini kita mau bahas minyak. Oh iya, sorry. Ini kemarin nonton yang lain gimana sih? Seriesnya series Indonesia lagi, Mas. Anjing lu yang seru tonton, anjing. Bagus tapi kan? Bagus. Nggak mengecewakan kan? Bagus. Gue happy kok nontonnya. Gue suka. Konflik sederhana yang seru. Gitu. Mas Riri itu. Suka. Tapi kita nggak bahas itu dong kali ini. Kita bahas anjing gue salah kalau tadi saya kasih tahu aja setelah tapping ya harusnya ya. Seru banget tadi gue dikasih gosip sama Anjing mesti dibuang ini mah bangsat. Ya. Ya, jadi kembali lagi bersama kami nih ya. Udah lama banget Manuel lagi Lu rehat. nggak mau opening ini. Kita mau ngebahas ini gitu. Enggak, gue nggak mau. Kita Geli gue. Tapi Manuel udah lama banget ya bertugas ngurusin agak lain ya. Jadi Iya. dia juga nggak peduli sama lu pada. Ini jogetnya. Ya. Kita lihat Manu yang mana orangnya nih. Ya. Gimana? Kau selalu masukin aku joget, coba Aaron kau bisa joget. Lah ini. Udahlah Manu. Bangsa. Jadi gue ajakin syuting dia nggak pernah mau. Acara-acara kekeluargaan, acara-acara organisasi juga dia nggak Nggak ada, bukan begitu. Kan memang nggak bisa gue tinggalin dong. Hah? Kan syutingnya berjalan berapa belas Ya, hari. itu karena duit aja kan. Iya, Iya kan? betul. Aja. Jadi dia jarang mau syuting guys. Tapi hari ini kita kembali lagi. Ya. Dengan baju yang Baru gitu. Jadi kalau lu pada suka Mortal Kombat silakan langsung beli, linknya di deskripsi di bawah guys. Iya. Ya, dan jangan lupa sawer-sawer kita lah. Karena si Manuel udah jarang aktif. Jadi yang nyawer juga berasa tidak diapresiasi. ada kemarin kita upload yang autobiografi. Udah lah well. Dan lumayan sepi. Kalau film bagus Iya kan? sepi. Ya film bagus sepi. Tapi hari ini kita pengen bahas sebuah dokumenter yang gue sama Manuel udah tunggu-tunggu. Iya, lumayan. Itu adalah Ice Cold ya. Yang baru rilis tanggal 27 September 2023 kemarin. Yaitu adalah soal kasus Jessica Wongso sama Mirna Salihin. Ya. Jadi bagaimana reviewnya? Nih. Ada. Ya jadi ya kalau ngomongin dokumenter ini back to 2016 itu awal gue bikin channel YouTube gue juga tuh. DA tuh ya? Enggak, TLM. Iya, jadi zaman dulu gue nontonin persidangan ini, zaman gue masih satu meja tuh sama Sony sebelah-sebelahan. Jadi dia cuma nanya-nanya gue, gimana progres sidangnya gitu, karena gue yang ikutin ini sidang. Karena ini sidang kayak telenovela, ya kan? Iya. Seru banget lah, selama 4 bulan tuh persidangannya. Oh nggak setahun ya? Mungkin ya Nggak, 4 bulan. setelah banding gitu kan setahun. Banding-bandingnya udah nggak kelihatan. Oh. Karena kan ojo dibanding-banding kayak. Kaget. Kalau kata Denny Caknan, ya kan? Jadi ini persidangan jalan 4 bulan, 4 bulannya strict ada di semua TV nasional. Iya, 14 TV nasional. 14 TV nasional. Nah, kalau lu kan dari sinematografi melihat dokumenter Netflix Indonesia, bisa gua katakan ini adalah dokumenter pertama kali ada di Netflix kayaknya. Yang berbau Indonesia ya? Yang Indonesia ya. Iya kan? Iya dan enggak. Iya. Kalau Gimana Indonesia, menurut lo treatmentnya? Karena menurut gua treatmentnya agak berbeda dari dokumenter Netflix pada biasanya nih. yang tentunya menurut gua di sini tuh Netflix ini nggak sesuai rencana ya, karena kan pasti kayak secara storyboard, storyline segala macam tuh ada Jessica Wongso-nya harusnya. Iya. Tapi kan seperti kata lo kalau udah nonton film ini nggak ada dia. Nggak ada. Tapi cuman sedikit banget karena tidak diizinkan untuk diinterview. Tiba-tiba di pertengahan interview di-cut sama sipir. Karena katanya terlalu mendalam pertanyaannya. Padahal gue lihat interviewnya nggak mendalam gitu. Dan Orang cuma kenapa? curhat doang. Iya. Padahal katanya teroris dan penjahat lainnya bisa Penjahat, diinterview. pembunuh semua bisa diinterview. Iya, kenapa Jessica Wongso nggak bisa? Iya. Itu pertanyaannya kan. Tapi balik lagi secara treatment, kayaknya karena hal itu nggak bisa dijalanin, si director ini akhirnya memasukkan footage yang memang juga agak brengsek juga sih menurut gue ya. Kayak ketika dia bilang udah cut, ternyata soundnya masih rolling, ada kamera behind the scene, dan bapaknya diambil gambarnya dan ambil suaranya juga di situ. Jadi ya sebenarnya agak melanggar dikit kali ya. Melanggar dikit. Terus suaminya si Mirna juga nggak ada.
diambil cuplikannya doang. Diambil cuplikan doang, nggak ada interviewnya. Gue juga bingung itu kenapa nggak ada ya. Mungkin tidak mau dikomersilkan kali ya. Dia merasa, masa kasus gue dibuat bikin subscribe Netflix gitu kan. Tapi adanya ada. Adanya ada, dan adanya cakep banget ya. Iya. Saya setuju. Ya, Cakep banget ya. Kembarannya itu emang lebih. Lupa gue namanya siapa? Sandy. Gue kira Mirni. Jadi rumahnya tuh di seberang rumah gue. Oh iya. Rumahnya. Oh di Kelapa Gading. Di Sunter. Dia bukan Kelapa Gading. Di Garden dia, di Sunter Garden rumahnya. Gua nggak tahu nih yang Kelapa Gading referensinya. Soalnya di itu Kelapa Ya Gading. kan Kelapa Gading dari mana? Cuman memang yang di seberang rumah zaman gue dulu tinggal itu rumahnya doi. Dan sekarang udah nggak ada. Emang tuh rumahnya ada pos sapamnya sendiri gitu. Jadi emang mewah lah gitu. Ya walaupun dia bilang katanya papa keluarin duit gak banyak ya katanya dengan ini ya. Tapi ya gua kurang percaya juga. Yoi gitu kan kayak John Wick gitu maksud gua. Masa Itu tadi suaranya nggak gua kayak equalizer. Kayaknya nggak apa-apa deh itu mah. Soalnya kan itu kan emang ada di tayangannya. Ada di tayangannya. Nggak tahu sih Om. Ya mungkin kan kata Om dikit kan mungkin bagi kita banyak. Ya kan nggak tahu juga. Balik lagi ke treatmentnya menurut gua secara treatmentnya. Kenapa lu udah ngomongin Bukan, Om? enggak. Darmawan. Halo Om. Enggak, gue suka sih kayak apa ya? Dia tuh ngedriven kita tuh kayak di awal-awal Jessica ini memang bersalah nih. Dia memang iblis kayaknya udah ada plantingan bahwa dia memang pembunuhnya gitu. Dan Tapi akhirnya memberikan second opinion ya. nah, itulah adilnya dokumenter adalah dia berdiri di tengah menurut gua. Ketika ada kejadian A, dia akan berdiri di bagian B dan C gitu loh. Maksudnya nggak berpihak lah, walaupun Jadi tetap biarkan berpihak sih. kita penonton yang mengkonklusikan sendiri ya. Endingnya juga dibikin open kan, nggak ada konklusinya kayak gimana. Dan di sini tuh kayak di tengah-tengah tuh dia tuh nggak langsung ngegamblangin Jessica tuh juga ada kebenarannya juga, tapi kan pelan-pelan dengan gambar. Dikasih suara netizen awal-awal. Betul, ada grafisnya juga yang memang mendukung. Itu cakep sih menurut gua. Habis itu baru kita dikasih tahu bahwa Jessica ini menjadi terdakwa dan divonis 20 tahun tuh ada kejanggalannya gitu. Iya, betul. Karena menurut saya sih kalau keluarga ya, menurut gue sih kayaknya pasti kayaan Mbak Mirna, ya kan? Maksud gue kan? Iya nggak? Jadi kalau bapaknya bilang mereka keluar duit banyak, gue rasa Om Otto Hasibuan gue rasa cukup apa ya? Mungkin gue rasa cukup pro bono juga mengerjakan ini. Iya, kalau misalkan banyak-banyakan uang, menurut gue dua-duanya kayaknya banyak uang deh. Banyak uang. Kalau nggak mungkin diliput sebesar inilah. Iya, cuman gue yakin Om Darman pasti lebih banyak. Ya, orang megang handgun, maksud gue, iya kan? Dan dengan murah itu kan izinnya mahal kan? Apalagi bisa lo bawa-bawa nih. Iya. Karena kan di awal dokumenternya Nah itu dia, lu bilang bawa senjata. di awal-awal tiba-tiba lu bawa senjata nggak bawa, boleh keluarin, boleh disimpan dulu nggak? Nggak tenang ini gue lock. Iya, it's lock. Yeah, why? No, it's okay. It's locked. Wah gila, nih maksudnya Gue yang nontonnya ngeri sih. iya betul, gue juga nontonnya ngeri. Bapak gue juga zaman dulu punya izin senjata itu juga kampung. Oh, bapak lu juga begitu? Kampung emang enggak, tapi si Om ini kan nggak kampung. Iya. Bapak gue yang kampung. Gue itu hak dia. Dipotong dikit ya. Kali ini dia yang dipotong ya. Itu haknya dia. Oh Darmawan, respect. Bapak gue juga Darmawan. Oh iya benar Darmawan. Gue bapak gue itu. Bapak gue Darmawan. Iya Darmawan. Bapak lu kan nggak ada. Ada. Oh ada. Darmawan dia ngasih gue ke emak gue. Abis itu ditinggal. Darmawan kan dia. Itu bukan Dermawan. Apa dong? Nggak mau tanggung jawab. Ya jadi kalau kita lihat dokumenter ini sebenarnya sih nggak lucu kayak yang kita omongin ini. Iya. Lumayan tegang. Gue juga nontonnya kan. Gue tuh sebetulnya nggak ngikutin kasusnya dok. 2016 gue ngikutin kasusnya. Maksudnya masih cuman bego tuh ya. tahu doang kopi cyanida nih gitu doang gue taunya. Tapi setelah dipaparkan beberapa bukti kayak, oh ternyata nggak sesimpel itu ya, kompleks banget. Kompleks banget. Makanya kan di compare-nya sama kasusnya O.J. Simpson kan. Iya. Dan O.J. Simpson kan. Dan menurut gue sih gongnya itu adalah ketika dia mengundang bong apa? Lupa gue. An Bong. Nggak tahu lah gue namanya bong. Siapa yang kentut ya kan? Gue nggak tahu. Raja Maling. Jadi ketika dia memaparkan bahwa ini tuh matinya bukan karena cyanida. Counternya dengan lu tuh di sini visa lu apa? Visa lu wisata, ya kan? Bukan visa kerja, lu dapat fee kan? Wah itu menurut gue sih
Ya mungkin memang kita dan jaksa mungkin punya hak untuk ngelakuin itu ya. Tapi maksud Cuma gua, substansinya kan bukan betul, itu. Gitu loh. kecuali dia jawab dulu, udah ada kantornya baru bahas tentang itu. Tapi lu langsung kayak lu tuh apa gitu di sini bisanya. Langsung malah dipulangin, Pak. Langsung dipulangin dan dia nggak bisa ngelawan lagi. Memang agak bingung. Statement manajer Olivier juga menurut gue cukup antik. Itu Karena ya. pas ditanyain dia bilang gue takut salah ngomong nih. Iya. Terus bartendernya lupa ngomongin apa. Iya. Gue yakin dia nggak mungkin lupa. Tapi kejadian masih inget ya. Iya. Dia nge-rap segala macam masih Iya. inget. Ya? Sedangkan dia ngobrol sama Pak Darman, gue yakin juga dia bulu kuduknya juga berdiri, pasti Iya. tegang. Pasti Iya. menjadi salah satu momen dalam hidup Iya, dia iya. yang harusnya tidak bisa dilupakan. Iya betul. Jadi menurut gue dokumenter ini membuka banyak sekali hal-hal yang mungkin lu pada bingung zaman dulu dengan kasusnya. Betul. Dan penggambaran menurut gua ketika dia kan ada A-roll, ada B-roll ya. Ketika si Otto dibilang saya yakin bahwa saya bisa membuat Jessica bebas. Kan dia lagi main golf kan. Begitu saya bisa membuat Jessica bebas, dia pukul bolanya nggak masuk. Maksudnya penggambaran kayak miss gitu. Iya. Keyakinan gua salah ternyata. Karena emang cukup aneh sih, Wal. Buktinya nggak ada, cyanidanya juga nggak punya. Iya. Tahu-taunya begitu. Tapi si Jessica juga ngapain pakai kabur? Ini nggak sih? Maksudnya kita ngomongin filmnya aja kan, nggak usah ngomongin kasus ya kan? Iya. Ya kan? Soalnya takut nih, saya agak takut bukan ranah kita soalnya ya kan? Iya. Yang pasti Jessica ngumpetnya di Hotel Mangga 2 ya? Iya, Di Spark. Iya. Di Spark. Gue juga, ketidakpahaman gue adalah yang pertama dia tuh nggak pernah nangis. Walaupun ada statement si Otto mengatakan bahwa ketika udah off cam dia ada di backstage, bukan backstage apa namanya, di ruangan. Make sense katanya dia, guys. Bukan make sense, Tadi lu make backstage, sense. Oh, gue bilang backstage. backstage. Di belakang situ maksudnya dia baru nangis. Ya tapi kan respon orang terhadap sebuah tekanan tuh kan berbeda-beda. Memang betul. Dan gue juga nggak terima dengan statement dia mengundang pakar psikologi yang bisa baca muka. Iya, ngapain? What the hell? Dagu lah apa maksud gue. Dia bilang ini matanya nggak berbinar seperti Julia Roberts. Iya, ngapain lo? Will Smith juga nggak berbinar ngegampar orang di panggung. Maksud gue juga nggak ada yang ngira dia begitu. Maksud gue. Ini kan sebetulnya trending ya di Twitter. Di Netflix Di juga Netflix juga nomor satu. Dan yang gue bingungin adalah orang-orang tuh suka meng-compare film ini dengan film-film yang tidak masuk akal. Ada yang bilang ini buang waktu banget, ini mendingan nonton drakor daripada nonton ini. Kan beda bos, Iya. kenapa lu ngomongin Tapi gitu? memang seruan ngikutin persidangannya langsung loh. Oh. Karena ini jadi compact banget. Maksud gua mengharapkan sebuah dokumenter kan biasanya nge-reveal sesuatu yang belum pernah ada. Iya. Jadi gue seneng banget tuh pas dia bisa datang ke penjaranya si Jessica Iya. untuk ngasih lihat, karena sampai detik ini lo cari di YouTube pun nggak ada satupun wawancara yang terjadi Sama Jessica ya. Jessica setelah pasca divonis. Walaupun akhirnya keluar juga tuh diary-nya ya. Iya. Dia ngomong sampai dia berpikir bahwa ya nggak tahu ya apakah gue beneran bunuh si Mirna gitu. Dan statement akhirnya Lagi juga udah liburan jauh-jauh ke Jakarta bunuh orang juga emang agak kurang sih menurut gue. agak nonsens ya kayaknya. Nonsens ya, agak kurang. Jadi Iya. memang konklusi di akhir kan juga dibilang ya, apakah memang ini harus ada buktinya karena polisinya nggak mau kelihatan malu gitu. Iya, ada statement itu ya. Ada statement itu bukan saya. Bukan kita yang ngomong saya. ya. Lu bisa lihat. di Kalau si situ. Manu kan memang dia jagonya Enggak. kritik Halo, kasusnya halo. kan. Jangan dong, jangan dong. Halo. Ya. Jadi kalau di sini sih gue yakin lo pada akhirnya bakal berpihak either ke keluarganya Mirna atau ke keluarga Jessica. Dan mental kita melihat memihak itu karena ada psikologinya juga tuh, Dok. Yeah. Ada mental sinetron yang katanya sinetron itu 1990 sudah dibangun untuk membuat masyarakat kita percaya bahwa Yang yang jelek itu baik jahat. itu cantik, yang jelek itu jahat Yeah. gitu loh. Selalu gitu aja mindsetnya. Padahal Jadi Jessica ya- di beberapa angle cantik juga menurut. Tapi kan kalau dibanding sama Mirna kan Oh ya jauh dong. jauh. Mirna kan memang cantik sekali kan. Cantik sekali memang. Dan mindsetnya jadi, wah ini udah pasti salah nih si Jessica Iya, nih. mukanya jelek sih gitu Iya, kan. dan apa ya, nggak masuk akal sih statementnya, ya, mukanya kayak setan, pasti jahat kayak. Maksud gue si Manuel mukanya juga Gue udah tahu mau ke situ. hancur ini juga dia nggak jahat gitu maksud gue. Iya kan maksud gue. Orang dia ditinggal bapaknya maksud gue. Kan apa sih bapaknya yang jahat? Coba kasih lihat foto bapak lu jahat nggak? Maksud gue. Bapakku jelek gitu. Hah? Pantas jahat. Bener jahat dia. Direkturnya juga gue sempat ngelihat di IMDb, gue ngecek namanya, memang berpengalaman sekali di bidang dokumenter ya.
Memang dia sering ngerjain dokumenter gitu, memang spesialisnya di situ. Iya, cuma memang yang gue agak sesalkan memang agak terlalu kompleks. Bagi gue yang ngikutin kasusnya zaman dulu sih. Mungkin buat lu jadi kayak sebuah rangkuman ya. Refreshment bahkan, karena aku cuma taunya ya Jessica memang salah dari. Karena dulu kan dari ILC sih. Semua. Oh iya, semua TV bahas dia kan, dan udah driven bahwa dia adalah pelakunya. Bener. Jadi ya kepala gue ya ke situ terus. Cuma gue juga kasihan sih sama pengacara satu lagi tuh. Itu kan omnya tuh. Oh iya, omnya ya, yang udah stroke ya. Iya, udah sampai sakit kayak gitu cuy. Dan salah satu penyebabnya kan karena kasus ini juga nih, dia bilang. Oh iya. Tapi dia ada statement bahwa polisi-polisi yang ngurusin kasusnya mendapatkan apa dia bilang ya? Oh, hukum karma dia bilang. Iya, no money no justice kan. Iya, dia no money di highlight ya 2 kali ngomong kayak gitu ya. Apa tadi? Hah? Apa? No money no justice. Wah, ya, potong. Jadi lu taruh cut-nya bagus kan jadi kan. Nggak, tapi itu kan statement dia, no money no justice. Ya, tapi yang di-cut tadi kan lu nggak ada klarifikasi lu Ya, tadi. tapi setelah video ini naik, sama direkturnya, ini bagian ini. Iya. Tapi overall gue cukup puas dan gue lumayan minder dengan dokumenter yang nanti kita mau garap do. Jadi kayak, waduh gue mesti begini nih mindsetnya nih berarti nih. Mindsetnya sebenarnya memang harus mencari fakta di lapangan yang belum pernah tersiar dengan jelas sih bagi gua. Itu pentingnya dokumenter buat gua sih. Penggambarannya sebetulnya ya balik lagi ke direkturnya ya, tapi secara ceritanya emang kita harus angkat sesuatu yang orang tuh kayaknya nggak tahu sebetulnya. Iya, atau terlalu rumit untuk lo cari sendiri gitu. Iya. Itu kan yang selalu ketemu di dokumenter. Cuma memang buat gue sih dokumenternya biasa aja sih, karena udah nonton persidangannya segitu intens, jadi gini sih biasa banget sih buat gue. Nggak dapat apa tragicnya. Mungkin trendingnya karena orang tuh udah lama ya kasusnya. Iya, dan kebetulan Indonesia kasus real terus ada di Netflix buat gue sih. Dan ini nggak cuma booming di Indonesia doang, di banyak negara juga banyak yang ngomongin. Ngomong-ngomong nih fokus deh ya. Harusnya berarti Pak Sambo nanti juga bakal ada dokumenternya dong. Pasti ini lebih seru lagi menurut gue ya. Iya nggak? Hah? Iya nggak? Pengen nonton nggak kalau ada? Karena kan kasusnya lumayan kompleks, Wel. Jadi kalau ada di dokumenter lebih seru. Takut lagi dasar lo. Lo minta dong backup dari Gak ada. Lu Renata. Lu mah enak ada CTD. Gua cuman Cina yang satu itu. Gak ini backupnya, gak kuat. dia juga takut ya kan? Iya, dia udah pamil ini Pak. Angkut aja pas yang mau cari. Saya udah rasa dari awal Pak. Ini orang jahat. Ya, gitu aja sih kalau kesimpulan gue, dokumenternya kalau harus dikasih skor buat gue 7,5 karena mereka gagal dapetin real footage dari Jessica. Ya, kalau gue sih malah 8,5 lah gue suka banget sama dokumen. Ya kudos buat Pak Sipir yang sudah berhasil memberhentikan interview itu ya. Jadi dokumenternya jadi 7 rating. Ini mohon maaf ini terlalu dalam ini jadinya ya. Terlalu dalam apaan yang terlalu dalam? Padahal statementnya menurut gue light aja gitu. Iya. Kayak cuman ngomong kalau misalnya nggak di blow up media apakah nasibku berbeda? Kan cuma gitu doang sebenarnya. Iya benar. Apa yang Anda sembunyikan gitu kan? Tapi itulah dia kasus lagi ya ini. Coba biasaan syutingnya sebelah sini ya Mas ya. Benar. Sebelah sini ya. Itulah obrolan film saya untuk Ice Cold ya. Jadi silakan yang mau ke Olivier, katanya sih lagi ada promo pakai Dana katanya. Apa sih Do? Emang ada lu? Hah? Sama sembarangan lu. Enggak, gue lagi ada iklanan sama Dana. Oh, sialan. Promosi aja gratis. Ya udah gue juga segitu aja lah, udah jangan lupa follow kita di @_movio ini juga. Kemarin dia taruhnya terbalik, gue di Valdo lu Manuel, Instagramnya banyak yang komen. Ya. Konsep. Oh, Easter egg. Easter egg gitu ya. Nah, sama tolol. Iya. Cuma satu yang lagi Goblok. Ya udah, kami dari Raja Wali cabut dulu ya. beda. Dari Movio ya. Cabut dulu. Thank you. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya guys. Dadah. I love myself. Nah, tuh. Ngirit guys, satu studio jadi. Tapi si Jessica emang Palu nggak pernah ada interview yang bener-bener belak-belakan banget gitu. Emang kalau interview nggak ada, tapi interview TV ada kan? Nah lu masuk TV kemarin kan soalnya kan?
mendadak. Iya, Madana. 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 Iya. Emang ini satu grup ya? Hah? Satu grup. Kolaborasi kali. Udah lu kalau mau nanya hubungin agen gue. Agen gue aja lo kalau. Bagus. Hah? Udah lu belum cut ya?